Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Jamaah salat maghrib dan isya, bapak-bapak dan ibu-ibu yang Allah muliakan, insyaallah kita akan sambung pelajaran kita masih tentang adab dalam bersedekah. Di pertemuan kita yang terakhir kita membahas bahawa di antara adab bersedekah yaitu hendaknya seseorang tidak menunda-nunda dalam bersedekah. Jadi jangan sampai dikalahkan oleh waktu, jangan sampai duluan dijemput kemudian terjadilah penyesalan. Jadi sedekah itu jangan dipikir terlalu panjang, karena salah satu penyakit yang dibisikkan oleh syaitan bernama taswif. Jadi ada penyakit yang dibisikkan oleh syaitan, dan itu menjadi salah satu waswasah syaitan, penyakit taswif. Penyakit taswif itu seseorang diajak oleh syaitan untuk menunda, bukan untuk membatalkan sedekah, tapi menundanya. Jadi disebut taswif, seseorang akan mengatakan saufa, oh ya nanti pasti. Jadi ketika diajak bersedekah dia mengatakan saufa atas sedekah, nanti pasti saya sedekah, tenang aja, pasti besok saya sedekah. Padahal dia tak tahu apakah hari ini menjadi hari terakhirnya di dunia atau tidak. Maka beruntunglah orang yang diberi kekayaan oleh Allah, lalu kemudian dia menumpahkannya di jalan Allah. Dia perbaiki masjid, dia buat orang-orang merasa nyaman di masjid. Maka semua kekhusyuan, kenyamanan bagi orang-orang yang salat di dalam masjid, dan itu mengalir pahalanya menjadi jariah kepada orang yang telah bersedekah bersama untuk menegakkan syiar Allah di dalam masjid. Nah, jadi kesimpulan kita di pertemuan sebelumnya, jangan menunda-nunda sedekah. Apa yang ada segera lakukan. Nabi saja pernah pada suatu hari setelah salat tiba-tiba beliau bangkit, langsung bangkit. Biasanya beliau berzikir, langsung bangkit, sehingga mengherankan para sahabat, ada apa? Lalu tidak lama baru beliau kembali. Beliau kembali ke masjid dan sahabat bertanya, ada apa ya Rasulullah? Kenapa engkau tiba-tiba pergi begitu saja? Apa jawaban Nabi?
aku teringat setelah salat ada emas yang belum kusedekahkan. Dan beliau tidak menunggu selesai zikir, langsung keluar. Padahal beliau jaminan surga. Tetapi begitu keadaan Nabi SAW. Nah, kenapa beliau melakukan itu? Itu menunjukkan bahwa sedekah itu akan sangat-sangat bermanfaat ketika kita sudah meninggal. Sedekah itu pembela kita yang paling hebat di hadapan Allah. Sedekah itu bisa menyebabkan api neraka tak jadi menelan kita. Itu makanya bersegeralah bersedekah. Tergantung kemampuan masing-masing. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya, di antara adab bersedekah yaitu as-sadaqatu fis sarra wad dharra. Tetaplah bersedekah baik dalam keadaan sedang lapang ataupun sedang susah. Jadi ini berdasarkan ayat Allah dalam surat Ali Imran ayat 134. Allah mengatakan allazina yunfiquna amwalahum fis sarra wad dharra wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi kata Allah, di antara hamba-hamba Allah yang paling dicintai Allah yaitu alladzina yunfiquna amwalahum, mereka senantiasa bersedekah dengan harta mereka, fis sarra, baik dalam keadaan sedang lapang, wad dharra, ataupun dalam keadaan sedang susah. Jadi Allah mengatakan lebih dahulu fis sarra, dalam keadaan lapang, artinya sedang berada kondisi sedang kaya, dia juga bersedekah. Jadi kan kalau kita pikir sedekahnya orang kaya itu kan hal yang biasa, tapi sebenarnya malah itu hebat sedekahnya orang kaya. Kenapa? Orang kaya itu paling mudah didekati syaitan untuk tidak bersedekah. Jadi menurut bahasa Kedanyo, hana mandum ulun kaya tim terdekat. Cukup banyak orang kaya. Ada yang habis hartanya hanya untuk membangun partainya. Habis bank ke partai. Habis bank untuk menaikkan calon siapa lagi yang bisa dijadikan calon pemimpin. Yang kedua, ada orang kaya yang habis untuk menyogok warga, untuk memilih dia sebagai pemimpin. Kok dia baik? Man satu masyarakat, satu rumah dapat gardu dia, sebuah kabupaten berapa orang, habis mungkin sekitar berpuluh miliar untuk menyogok rakyat demi memilih dirinya. Itu orang kaya. Banyak orang kaya membangun fasilitas hiburan. Kaya, tapi yang terfikir nyota bangun ini kita jadikan hutan ini sebagai waterboom, kita jadikan waterboom ini sebagai hutan, macam-macam terfikir. Itu kaya. Banyak orang kaya menghabiskan harta untuk berwisata, jalan sana, jalan sini. Ini tahun ini rencananya menuju ke China. Jadi karena China sedang viral-viralnya menjadi saingan Amerika, dia ingin mengunjungi China. Habis ratusan juta untuk berkunjung ke China. Tahun depan pergi lagi, pergi ke Paris. Dia ingin bunuh diri di Menara Eiffel, misalkan itu. Macam-macam terfikir orang kaya. Jadi jangan kita pikir wajar orang kaya kamu sedekah. Belum tentu. Tak semua orang kaya mau sedekah. Makanya Allah pun membanggakan orang kaya yang sedekah dengan mengatakan di antara hamba Allah yang paling dicintai, alladzina yunfiquna fis sarra. Dia dalam keadaan kaya pun dia tetap teringat sama Allah. Nanti di dalam hadis Nabi disebutkan oleh Rasulullah, barang siapa yang mengingat Allah, sebentar saya agak lupa bunyi hadisnya ini. Yang intinya begini, nanti saya sebutkan bunyi hadisnya, karena hadis tidak boleh kita olah sendiri.
Jadi dalam ilmu hadis itu kalau kita agak kurang-kurang teringat, maka disuruh sambung hadisnya dengan ucapan au kama qala, atau seperti yang disebut oleh Nabi. Yang adab dalam mengeluarkan hadis. Diurung-urungnya hadis palsu mendekat di atas mimbar. Jadi beraninya bernipu di atas Nabi, memakai nama Nabi, hadis-hadis palsu pun itu diangkat di atas mimbar dan tidak memberitahukan bahwa itu hadis palsu. Maka banyak orang beramal dengan hadis palsu. Ini yang perlu kita fahami juga. Jadi Nabi menyebutkan begini, barang siapa yang mengingat Allah firraqa, maka Allah akan mengingatnya fi syiddah. Siapa yang mengingat Allah di dalam keadaan sedang bahagia, maka Allah akan mengingatnya ketika dia sedang kesulitan. Jadi orang yang mengingat-ingat Allah dalam keadaan sedang ada, sedang kaya, ingat Allah. Sedang susah, Allah akan mengingatnya lebih banyak. Bapak Ibu teringat 3 orang Yahudi, bukan Yahudi lah, Bani Israel wilayah tersebut. 3 orang Bani Israel yang terkurung di dalam gua, yang ketika mereka menepi untuk mencari perlindungan karena hujan lebat, masuk ke dalam gua, rupanya longsor sehingga tertutuplah pintu gua dengan batu. Ini hadis sahih, Nabi yang cerita. Apa yang terjadi? Tidak ada yang bisa menolong. Istilahnya kalau dalam hitungan 1 kali 2 kali 24 jam mereka kemungkinan akan meninggal karena tidak ada lagi bantuan makanan dan macam-macam. Akhirnya yang terfikir oleh mereka apa? Mereka mencoba mengingat-ingat kembali amal saleh yang mereka lakukan. Lalu mereka menyebutnya di hadapan Allah agar Allah menolong mereka. Nah, semuanya menyebutkan kebaikan-kebaikan. Dan salah satu di antara mereka menyebutkan kebaikan apa? Ya Allah, dulu ketika aku mempekerjakan seorang yang bekerja untuk memelihara binatang ternaknya. Ini orang kaya nih. Jadi dia banyak binatang ternaknya. Jadi dia berkata, aku punya seorang pekerja dan setiap bulan aku beri gaji. Namun kemudian pada suatu waktu dia pergi sebelum mengambil gajinya. Sebelum mengambil gaji dia sudah pergi. Jadi dia tidak sempat diberikan gaji. Nah, lalu kemudian gajinya, ya Allah, ku belikan seekor kambing, lalu ku pelihara kambing itu dengan gaji yang sebenarnya akan ku berikan ke dia. Nah, setelah bertahun dan kambing itu telah beranak pinak banyak sekali, lalu kemudian tiba-tiba karyawan itu, pegawai itu tiba-tiba datang dan dia meminta gajinya. Maka aku pun mengatakan, gajimu kambing ini, dan dia telah beranak pinak. Maksudnya mau dibilang ini hasil gajimu sekarang telah kuberikan kambing. Lalu rupanya pegawai itu mengatakan, ya kalau begitu ku ambillah kambingnya. Rupanya bukan satu diambil kambingnya, bukan sesuai dengan gajinya saja, seluruh anak-anak kambing diambilnya semua. Padahal kan itu hasil peliharaan dari majikannya juga. Ya, akhirnya majikan ini ya urut-urut dada lah. Berarti dia yang pelihara, dia yang mengembangkan gaji itu ternyata diambil semua. Padahal yang haknya kan cuma gajinya saja dia. Tapi diberikan. Dilapor ke Allah, ya Allah, seandainya amalku itu engkau terima ya Allah, maka bukalah pintu gua ini, geserlah batu ini ya Allah. Ternyata Allah terima amalnya yang dulu, Allah geser batu itu. Itu salah satu amal yang diterima Allah. Ketika sedang kaya mengingat Allah, ketika sedang susah diingat oleh Allah. Nah, makanya salah satu yang dibolehkan dalam berdoa adalah bertawassul dengan amal saleh sendiri. Jadi disunnahkan Pak kalau berdoa itu sebut amal saleh. Tapi apakah itu riya? Tidak. Karena yang disebut riya kepada manusia. Kalau kita berbisi-bisi dengan Allah, itu tidak disebut riya. Memang hanya kepada Allah kita persembahkan amal. Makanya
Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang ketika kaya bersedekah. Jadi jangan kira, karena manusia ini kadang-kadang mengira bahwa orang kaya sedekah biasa, anak biasa. Tidak semua orang kaya mau sedekah. Lalu Allah sambung, dan juga yang dipuji Allah wad-dharra, yaitu orang-orang yang sedekah dalam keadaan dharra, kesusahan. Jadi kaya sedekah, waktu susah pun dia bersedekah. Dan ini tentu kalau diukur sesuai dengan kemampuan, ya tentu orang yang bersedekah dalam keadaan susah itu lebih utama daripada orang kaya yang bersedekah. Jadi kalau dibandingkan sesama orang kaya yang paling utama yang suka sedekah. Tapi kalau dibandingkan dengan sedekahnya orang miskin, tentu lebih utama sedekahnya orang miskin. Karena orang miskin dasarnya psikologinya akan mengatakan, ilung gasin, saya miskin, saya yang seharusnya terima sedekah, kok saya pula yang harus bersedekah. Makanya banyak orang miskin yang jarang sedekah. Orang miskin biasanya kalau sudah mentalnya merasa miskin, walaupun dia betul-betul miskin, itu dia akan memposisikan dirinya sebagai orang yang selalu berhak untuk menerima, bukan memberi. Yang lebih parah lagi, orang kaya mentalnya miskin. Orang kaya tetapi hatinya miskin. Jadi sampai merasa kasih. Jadi kalau diajak untuk bersedekah, alah dong kan cukup le yang kebutuhan, dong pergi dengan apa? Saya sedang tak ada uang begini dan begitu. Padahal kalau kita buka dompetnya, itu uang merah bersusun rapi. Itu baru dalam satu kotak. Kita buka kotak lain ada lagi, tapi selalu merasa miskin. Ketika celengan lewat di masjid, dari sekian uang merah dia cari yang warna abu-abu. Warna abu-abu pun waribeh. Yang merahnya hana gemat. Selalu merasa ini nanti saya butuh ini, butuh itu. Begitulah mental kalau orang sudah miskin. Si miskin pun belum tentu mau bersedekah, karena keadaan dia membuat dia merasa bahwa dia berhak menerima sedekah, bukan memberi sedekah. Yang lebih parah lagi, si miskin pun kemudian terjebak ke dalam perbuatan yang laknat, yang hina. Apa dia? Mulai mengemis. Miskin itu baru boleh meminta-minta, kata Nabi, kalau hidupnya betul-betul sudah tak mampu. Jadi betul-betul tak ada harapan, badannya cacat, dia tak mampu untuk mencari nafkah, tak ada keluarganya yang menolongnya. Di saat itu baru boleh. Tapi kenyataannya hari ini, dia hanya merasa miskin, lalu kemudian mengubah dirinya menjadi pengemis. Banyak mental-mental pengemis. Padahal kalau dia cari dengan tangannya, lebih mulia tak mekat boh kaya tak koh-koh. Lebih mulia kalau kita sudah diberi takdir oleh Allah menjadi miskin, potong buah-buahan. Biasa kan yang dipotong tu buah delima, dipotong-potong, dimasukkan ke plastik, lalu dia jual satu plastik 5.000. Kalau laku 100 biji, badung kan? Dimertuh dia kan? Tapi tidak mau. Maunya tahan tangan. Karena tahan tangan free, tak perlu modal, cuma tahan tangan. Pasang muka sedih, pakai baju-baju yang mirip-mirip orang miskin, pakai baju-baju batik. Nanti habis selesai mengemis, masuk ke kamar mandi, ganti baju, dijemput dengan mobil Avanza. Kan kok kurang ajar ya. Cukup banyak itu Pak. Makanya di mana-mana saya mengatakan tak perlu memanjakan mereka yang sebenarnya bukan miskin Pak. Dan itu perbuatan terlaknat sebenarnya. Sampai dilaknat oleh Nabi, kan sering kita ucapkan. Terlaknat sampai Nabi mengatakan, semua pengemis-pengemis itu yang suka menadah-nadahkan tangan, tidak berusaha sedikit pun, maka dia dibangkitkan di hari kiamat, wajahnya tidak berdaging. Wajahnya tidak berdaging, kata Nabi. Apa maksud wajah tak berdaging? Dicabut daging dari wajahnya, sebagaimana dulu di dunia
dia mencabut rasa malunya. Ana maleli deng lampu merah dok kaca motor go, diketuknya kaca mobil orang, jadi tidak ada malu lagi berdiri. Begitu perbuatan yang tak baik dan tidak ada berkahnya. Makanya tidak ada pengemis yang hidupnya berkah, tidak ada. Udip mana-mana aja begitu-begitu saja. Kadang-kadang kita tidak mengemis, tapi kita suka meminta-minta. Asal ada orang berhaji, kita pesan ini, pesan itu mental pengemis juga. Makanya kepada orang yang pergi haji, pergi umrah itu jangan pesan apa-apa. Jangan ilmu yang penting zam-zam, zam-zam sabah dulu. Nanti ada yang pesan sajadah Turki, ada yang pesan peci, macam-macam. Itu mental itu juga jangan dibiasakan, karena akan membebankan orang. Sekaligus orang pun tak suka dengan orang yang suka meminta. Makanya jamaah haji kadang-kadang atau umrah itu kadang-kadang pulang, sebelum pulang sudah ada macam-macam di rumahnya. Dibeli di mana? Di pasar impres, dibeli di toko-toko. Enggak permendan harus dari Makkah, enggak. Dia nak beli kali. Kenapa? Karena dia tahu bukan perbuatan yang dia sukai, meminta-minta. Makanya jangan minta-minta. Dibawa pulang alhamdulillah, tidak dibawa na'udzubillah. Itu hal yang silahkan kembalikan kepada orang yang pulang. Jadi jemaah mendekatkan Allah Subhanahu wa taala. Pujian Allah bagi orang miskin, dalam keadaan miskin pun masih bersedekah. Dia miskin tapi dia bersedekah. Bapak bisa bayangkan, ibu bisa bayangkan, kalau kita orang kaya tidak pernah memperhatikan kehidupan orang miskin di komplek kita. Ini kita tinggal satu komplek Pak, atau tinggal satu kampung. Tidak pernah kita perhatikan tetangga kita yang miskin. Tidak pernah kita kirimkan beras, tidak pernah. Tiba-tiba orang kaya ini sakit. Begitu sakit, di antara yang mengunjunginya tetangganya yang miskin. Diberikanlah amplop. Dalam amplop itu diisi 20.000. Kalau orang kaya ini punya otak, pasti dia merasa malu. Ya Allah, si miskin datang berkunjung kepadanya, memberi amplop sesuai dengan kemampuannya. 20.000 bagi orang miskin cukup berharga, Pak. 20.000 itu cukup berharga. Bisa dapat sekitar 10 biji telur untuk bisa makan selama 3 hari. Tapi dia kunjungi orang kaya di kompleknya, dia berikan amplop 20.000. Si kaya tak pernah menolongnya. Itu kan pukulan betul bagi orang kaya. Maka sebelum dipermalukan oleh orang miskin yang bersedekah, kita duluan yang tolong orang miskin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu saking bangganya terhadap orang-orang miskin yang bersedekah, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada para sahabat, ini hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sabaqa dirhamu 100,000 dirham. Kata Rasulullah, tahukah kalian ada yang bersedekah dengan 1 dirham lebih utama daripada bersedekah dengan 100,000 dirham. Jadi perbandingannya sedekah 5.000 lebih utama daripada 5 miliar. Tentu sahabat terkejut. Qalu wa kaifa? Bagaimana itu bisa terjadi ya Rasulullah? Masa sedekah 5 miliar kalah sama sedekah 5.000? Bingung sahabat mendengarkan bahwa Allah menghargai yang 5.000 dibanding yang 5 miliar. Kapan itu terjadi? Qal kana lirajulin dirhaman. Yaitu terjadi kalau seseorang punya cuma 2 dirham. Dia cuma punya uang 2 dirham. Bahasa kita mungkin 10.000. Tapi tasaddaqa bi ahadihima. Walaupun cuma punya 2 dirham, tetap dia bersedekah dengan 1 dirham. 10.000 cuma dia punya uang, tapi dia sedekahkan 5.000. Wa antalaqa rajulun ila 'ardi malihi fa akhadha minhu 100,000 dirham fatasaddaq biha. Sedangkan satu lagi orang yang punya uang, dia bersedekah 5 miliar. Ini contohnya. Kalau di sini 100.000 dirham. Contohnya dia sedekah 5 miliar, tapi dia masih punya 5 miliar yang lain untuk hidup. Di saat itulah sedekah orang miskin terangkat di sisi Allah, melebihi sedekahnya orang kaya.
Jadi ini bukan mengalahkan sedekah orang kaya. Orang kaya tetap dimuliakan Allah. Tapi orang miskin yang selayaknya dia tak mampu bersedekah, tapi dia paksakan dirinya bersedekah, itu luar biasa. Bapak Ibu yang Allah muliakan, pada suatu hari Nabi ditanya oleh sahabat, sedekah mana, ayu sedekati afdal, sedekah mana yang paling utama ya Rasulullah? Apa jawaban Rasulullah? Sedekah jahdul muqil, sedekahnya orang yang dalam keadaan miskin, dalam keadaan susah hidupnya. Dia punya sedikit harta tapi sabi ke sedekah, selalu sedekah. Itu sedekah paling baik. Dan makanya sebagai penutup, sebelum kita bertanya jawab, ingat kembali Bapak Ibu, dulu turun ayat, ada satu ayat turun berkenaan dengan sedekahnya Abu Talha. Bagaimana sedekah Abu Talha? Ketika Nabi kedatangan tamu, Nabi tidak punya harta, tidak punya makanan untuk memberi. Akhirnya Nabi menawarkan ke sahabat, siapa yang mau menjamu tamuku? Abu Talha menunjukkan tangannya. Dia Abu Talha orang Ansar. Dia tunjuk tangannya. Tidak apa-apa ya Rasulullah, biar aku yang menjamu tamumu ya Rasulullah. Dibawa pulang. Padahal dia tidak tahu nih di rumahnya ada makanan atau tidak. Yang penting dia jamu tamu Rasulullah. Dibawa pulang. Sampai di rumah dia tanya ke istrinya, ada makanan? Kata istrinya, ada, cuma pas-pasan untuk anak kita. Anak kita belum makan. Apa kata Abu Talha? Ya sudah, tidurkan anak, tidurkan mereka. Akhirnya istrinya mengatakan, nak tidur semuanya, nanti kalau sudah masak mama bangunin. Ditidurkan. Dimasaklah makanan jatah anaknya untuk tamu, hanya untuk tamu. Mereka pun tidak ada, tidak cukup. Akhirnya diletakkan dalam piring tamu. Lalu kemudian Abu Talha berpura-pura mematikan lilin dengan menjatuhkan lilin yang di hadapan dia, sehingga tamu itu tidak nampak sebenarnya Abu Talha dan istrinya hanya punya piring kosong, berpura-pura makan. Jadi lampu itu hanya ditaruh di depan tamu, dia sendiri hanya pura-pura makan, padahal tidak ada apa-apa. Begitu mereka memuliakan tamu, dalam keadaan susah pun memuliakan tamu. Gedro gehana tapi kepujame, sampai segitunya perjuangan. Lalu besok paginya ketemu Rasulullah. Langsung Rasulullah tahu keadaan, karena Rasulullah diberitahu oleh Jibril. Apa yang kata Rasulullah? Apa Rasulullah katakan? Dahikallahu lailah. Tadi malam Allah tersenyum melihat kalian berdua. Kenapa? Takjubnya Allah kepada perbuatan kalian. Allah takjub sama hamba. Maka turunlah di situ ayat. Kata Rasulullah, turun ayat gara-gara Abu Talha. Yang inti ayatnya, wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Lihatlah orang Ansar, mereka tetap menolong orang walaupun diri mereka sendiri dalam keadaan khassasah, dalam keadaan miskin, tak punya, tetap tolong orang. Sampai turun ayat menghargai orang miskin yang bersedekah. Maka Bapak Ibu yang Allah muliakan, tabi tarasaro degasin, maka berjuanglah, karena dunia ini memang Allah takdirkan antara kaya dan miskin, tapi akhirat kita semua dikumpulkan Allah di dalam surga dengan perjuangan kita di dunia.